Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kita. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, kita akan merenungkan tentang pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kita. Pengorbanan dan kasih ini adalah inti dari kehidupan Kristen dan menjadi dasar iman kita. Pengorbanan Tuhan bagi kita tidak terbatas pada satu titik waktu, melainkan berlangsung sepanjang sejarah manusia. Mulai dari penciptaan dunia hingga saat ini, kasih dan pengorbanannya terus mengalir kepada kita. Allah mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita dan membawa kita kembali kepadanya. Kasih Tuhan bagi kita juga terlihat dalam pengampunannya yang tak terbatas. Meskipun kita seringkali gagal dan berdosa, kasih Tuhan tetap mengalir dan memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Melalui renungan malam ini, marilah kita memperdalam pengertian akan pengorbanan dan kasih Tuhan bagi kita. Marilah kita bersyukur atas anugerah yang begitu besar ini dan mempersembahkan hidup kita sebagai balasan atas kasih dan pengorbanannya. Semoga renungan malam ini menguatkan iman kita dan memotivasi kita untuk hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Pengorbanan dan kasih Tuhan bagi umat-Nya adalah inti dari kepercayaan Kristen. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan telah mengorbankan anaknya sendiri, Yesus Kristus, sebagai pembayaran untuk dosa-dosa kita. Hal ini adalah ekspresi tertinggi dari kasih dan pengorbanan yang tidak terbatas dari Tuhan kepada kita. Pengorbanan Tuhan untuk kita tidak hanya berhenti pada saat kematian Yesus di kayu salib, tetapi juga mencakup pengorbanannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yesus hidup sebagai teladan kasih dan pengorbanan yang harus kita ikuti. Dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yesus adalah teladan sempurna dari kasih yang mengorbankan diri bagi orang lain. Selain itu, kasih Tuhan untuk kita juga tercermin dalam kasih-Nya yang penuh pengampunan dan belas kasihan. Dalam kitab Mazmur 103 ayat 8, dikatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Kasih dan pengampunannya tidak pernah berakhir, meskipun kita seringkali melakukan kesalahan dan dosa. Pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kita adalah anugerah yang harus kita terima dengan penuh syukur. Melalui pengorbanannya, kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan menerima keselamatan yang kekal. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, Paulus menulis, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri." Marilah kita merespons pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kita dengan hidup yang memuliakannya. Marilah kita hidup dalam kasih yang mengorbankan diri bagi sesama, seperti yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Marilah kita juga hidup dalam kasih yang penuh pengampunan dan belas kasihan, sebagai cerminan dari kasih Tuhan yang tidak terbatas kepada kita. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan pengorbanan-Mu untuk kita adalah anugerah yang luar biasa. Semoga renungan malam ini memperkuat iman kita dan memotivasi kita untuk hidup dalam kasih dan pengorbanan bagi orang lain, seperti yang telah Engkau lakukan bagi kita. Malam ini, kita akan membahas tentang pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kita. Bagaimana pandangan Mary tentang topik ini? Saya pikir pengorbanan dan kasih Tuhan bagi kita adalah hal yang luar biasa. Tuhan rela mengorbankan anaknya sendiri demi menebus dosa-dosa kita. Itu adalah kasih yang tidak terbayangkan. Benar sekali. Pengorbanan dan kasih Tuhan terlihat sangat jelas dalam kisah penebusan kita melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, "Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Selain itu, kasih Tuhan juga terlihat dalam pengampunannya yang tak terbatas. Dalam Efesus 1 ayat 7, Paulus menulis, "Dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kita memang luar biasa. Namun,
Bagaimana kita merespons kasih dan pengorbanannya itu dalam kehidupan sehari-hari? Saya pikir, salah satu cara kita merespons kasih Tuhan adalah dengan hidup yang taat dan mengasihi sesama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, dikatakan, "Saudara-saudara, jika begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita juga berhutang kasih satu kepada yang lain." Benar sekali. Kita harus menunjukkan kasih kepada sesama sebagai wujud syukur atas kasih Tuhan bagi kita. Kita juga harus hidup dalam ketaatan terhadap kehendak-Nya sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya. Dengan merespons kasih dan pengorbanan Tuhan itu, kita juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus mengatakan, "Biarlah terangmu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di sorga." Kita juga harus ingat bahwa kasih Tuhan tidak terbatas hanya pada masa lalu, tetapi juga berlaku untuk masa depan kita. Dalam Wahyu 21 ayat 4, dikatakan, "Dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi duka nestapa dan ratap tangis." Dengan mengingat pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kita, mari kita hidup dalam kasih dan ketaatan kepada-Nya setiap hari. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan dan kasih-Mu yang tak terhingga bagi umat-Mu. Engkau telah mengorbankan anak-Mu sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami dan memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya kepada-Nya. Kasih-Mu yang tidak terbatas menginspirasi kami untuk hidup dalam kasih dan pengorbanan bagi sesama. Kami memohon agar Engkau memperkuat iman kami dalam menghadapi cobaan dan godaan dunia ini. Bantu kami untuk senantiasa mengingat pengorbanan dan kasih-Mu yang telah membebaskan kami dari dosa, dan memberikan harapan akan kehidupan yang kekal bersama-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi saksi akan kasih dan pengorbanan-Mu bagi dunia. Jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama, seperti Engkau telah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan pengorbanan-Mu tidak pernah berakhir. Semoga kami senantiasa hidup dalam pengharapan dan kesetiaan kepada-Mu, sampai tiba saat kami dipanggil untuk bersama-Mu dalam kemuliaan surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Marilah kita mengakhiri renungan malam ini dengan penuh syukur atas pengorbanan dan kasih Tuhan yang tak terbatas bagi kita. Semoga kasih dan pengorbanannya menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk hidup dalam kasih dan ketaatan kepada-Nya setiap hari. Marilah kita juga menjadi saksi akan kasih dan pengorbanannya bagi dunia, sehingga orang-orang dapat mengenal dan memuliakannya melalui hidup kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Kiranya kasih dan pengorbanan-Mu senantiasa menguatkan iman dan membimbing langkah-langkah kita. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengakhiri renungan malam ini. Amin. Amin.